semua, selamat pagi dan shalom. Shalom. Apa kabar semua? Luar biasa. Iya. Anak-anakku sekalian yang ada di rumah, sebelum kita mulai ibadah, anak-anakku sekalian tentunya sudah mandi, berpakaian yang rapi, dan duduk yang manis sambil Alkitabnya ada di meja, karena kita mau mulai ibadah pada pagi hari ini. Ibadah Sekolah Minggu Jemaat Antam Pomala'a. Nah, teman-teman, hari ini kita ada tamu, ada teman kita yang datang menemani ibu guru ibadah pada pagi hari ini. Siapa itu? Dia Tini. Hai teman-teman, nama saya Tini. Iya, nama teman kita ini Tini. Dia teman sekolah minggu kita juga loh. Tapi karena 1 tahun ya Tini ya, kita tidak bersekolah minggu. Jadi sudah lupa-lupa mungkin ya teman-teman. Tapi hari ini Bu Guru ditemani Tini untuk ibadah pada pagi hari ini. Ya Tini ya? Iya Bu Guru. Ya, sudah siap Tini? Siap. Oke, anak-anakku sekalian yang di rumah, mari berdiri bersama-sama. Kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita puji Tuhan dari pujian Aku Anak Raja. Sama-sama ya semua. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Satu kali lagi ya. Teman-teman yang semangat ya. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Ya, masih berdiri ya, Tini ya, masih berdiri ya. Iya Bu Guru. Ya, kita mau berdoa dulu. Semuanya lipat tangan, tutup mata. Kita berdoa. Awal ibadah, pertengahan hingga selesainya ibadah sekolah minggu Jemaat Antam Pomala'a pada pagi hari ini, jadilah di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Masih tetap berdiri ya, anak-anakku. Sebelum kita mendengarkan, membaca cerita tentang firman Tuhan, kita memuji Tuhan dulu dari pujian Setinggi-tingginya Langit. Ayo Tini, semangat ya Tini. Semangat, semangat. Ikuti gaya Ibu Guru ya, semuanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Ya, anak-anakku semuanya silakan duduk. Ini duduk juga ya. Iya. Ya, kita mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya itu, kita sama-sama dulu mendengarkan teman-temanmu akan menghafalkan ayat hafalan yang minggu lalu. Ada 3 orang, tapi Tini juga ikut karena
Dia sudah hafal katanya. Iya Tini ya? Iya Bu Guru, saya sudah belajar dari minggu lalu. Oh, Tini juga pintar, sudah bisa menghafal. Oke, yang pertama teman kita Tini dulu ya. Tini ya, di luar. Ya, oke, teman-teman dengar ya. Tini menghafalkan dulu. Ayat hafalan hari ini ya. Keluaran pasal 20 ayat 12a. Bunyinya? Hormatilah ayahmu dan ibumu. Nah, tepuk tangan dong buat Tini. Ya, Tini pintar. Nah, itu tadi temanmu Tini sudah menyampaikan ayat hafalan yang minggu lalu. Sekarang kita akan mendengarkan bersama video ayat hafalan yang akan disampaikan oleh teman-temanmu. Silakan. Nama saya Gisela. Ayat hafalan Keluaran 20 ayat 12a. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Shalom Bu Guru, nama saya Idrius Farmanan, kelas kecil. Hari ini saya akan menghafalkan kitab Keluaran 20 ayat 12a. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Shalom. Dan dari kelas kecil, ayat hafalan Keluaran 20 ayat 12a. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Terima kasih, shalom. Shalom, nama saya Gracia Sefanya Arsinta. Keluaran 20 ayat 12a. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Terima kasih, shalom. Ya, anak-anakku yang di rumah, demikianlah tadi ayat hafalan minggu lalu yang sudah disampaikan oleh teman-temanmu. Dan saat ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Pujiarti. Kepada Ibu Pujiarti kami silahkan. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, selamat pagi dan shalom. Sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang di surga, Tuhan Yesus Kristus, kami akan mendengarkan cerita dari firman-Mu. Kiranya Tuhan berkati hati dan pikiran kami untuk menerima firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Cerita kita pada pagi hari ini terambil dari Kitab Kejadian 4 ayat 2 sampai 16 dan Kitab Keluaran 20 ayat 13. Saya ulangi, Kitab Kejadian 4 ayat 2 sampai 16 dan Kitab Keluaran 20 ayat 13. Kita akan membaca bersama-sama dan kita akan dipandu oleh teman kita, Jesa. Silakan Jesa. Hai teman-teman, saya baca Kitab Kejadian pasal 4 ayat 2 sampai 16 yang berbunyi demikian. Selanjutnya dilahirkannya lah Habel, adik Kain, dan Habel menjadi gembala kambing domba. Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Kata Kain kepada Habel, adiknya, "Marilah kita ke padang." Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel, adiknya itu, lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, "Di mana Habel, adikmu itu?" Jawabnya, "Aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku?"
Firman Tuhan, firman-Nya, apakah yang telah kuperbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau. Terbuanglah jauh dari tanah yang mengangakkan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya dari kepadamu. Selanjutnya. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Kata Kain kepada Tuhan, hukumanku itu lebih besar daripada yang kutanggung. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini, dan aku akan tersembunyi dari hadapanmu. Seorang pelarian dan pengembara di bumi. Maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku. Firman Tuhan kepadanya, sekali-kali tidak. Barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat. Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain, supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan, dan ia menetap di tanah Nod, di sebelah timur Eden. Amin. Terima kasih Jesa. Nah, demikian firman Tuhan yang telah kita baca bersama-sama. Nah, cerita kali ini adalah tentang Kain dan Habel, dan diberi tema kasihi dan lindungilah hidup manusia. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, setelah Adam dan Hawa meninggalkan Taman Eden, mereka mempunyai 2 orang anak laki-laki. Anak yang sulung diberi nama Kain, dan adiknya bernama Habel. Setelah mereka dewasa, Kain bekerja di ladang sebagai petani, dan Habel sebagai pengembala domba. Dia mengembalakan kawanan dombanya. Kain bekerja di ladang sebagai petani, dan Habel sebagai penggembala kambing menjaga kawanan dombanya. Setelah beberapa saat kemudian, tibalah saatnya Kain dan Habel mempersembahkan korban syukur bagi Tuhan. Kain mengumpulkan hasil ladangnya, yaitu gandum, sayur-sayuran, buah-buahan, dan lain sebagainya. Habel pun membawa kambing dombanya yang terbaik, yaitu anak kambing yang sulung, anak sulung kambing dombanya. Kemudian mereka mempersembahkan persembahannya itu. Nah, Kain dan Habel mempersembahkan persembahannya. Kain mempersembahkan hasil ladangnya, dan Habel mempersembahkan kambing dombanya yang terbaik. Kemudian Allah melihat persembahan mereka. Habel mempersembahkan dengan iman yang teguh, dan persembahan Habel diterima oleh Tuhan. Karena iman Habel, maka persembahan Habel diterima oleh Tuhan. Tetapi Kain tidak memiliki iman. Persembahan Kain tidak diterima oleh Tuhan. Kain pun marah kepada Habel. Kemudian Tuhan berfirman, "Mengapakah engkau marah? Seandainya engkau berbuat baik, engkau pasti diterima." Tapi Kain tidak mengindahkan akan firman Tuhan itu. Kain mengajak adiknya Habel pergi ke padang. Di tengah-tengah padang tidak dilihat oleh orang tua, maka Kain pun memukul Habel. Kain memukul Habel dan membunuhnya.
Dan Kain pun pulang dengan perasaan ketakutan. Maka firman Tuhan, "Kain, di manakah adikmu?" Kain pun menjawab, "Saya tidak tahu. Apakah saya penjaga adikku? Apakah yang engkau perbuat? Darah adikmu berteriak kepadaku di tanah." Maka tanah itu akan menjadi gersang dan tandus, tidak akan menghasilkan apa-apa walaupun diusahakan dengan sedemikian sekuat tenaga. Maka Kain sangat menyesal, sangat bersedih hati, menyesali dirinya. Kain pun hendak pergi meninggalkan keluarganya. Maka firman Tuhan mengatakan Kain tidak akan mempunyai rumah dan dia akan menjadi seorang pengembara. Maka Kain meninggalkan keluarganya dan menuju ke menjadi seorang pengembara. Dia melaksanakan pengembaraannya itu. Dia mengembara sampai kemana-mana dan dia menyesali dirinya. Dia pasti dalam perjalanan pengembaraannya akan dibunuh orang. Tetapi Tuhan tetap memelihara nyawa Kain. Tuhan memberi tanda kepada Kain. Barang siapa yang bertemu dengan Kain tidak akan membunuh dia, karena Kain mempunyai tanda yang diberikan oleh Allah sendiri. Perjalanan Kain sampai di tanah Nod di sebelah timur Taman Eden, dan Kain pun menetap di sana sebagai pengembara. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, bagaimana Kain melanggar perintah Tuhan, perintah yang keenam? Ya, dia membunuh adiknya. Apakah anak-anak pernah melanggar perintah Tuhan yang keenam? Mestinya tidak. Tetapi Yesus mengatakan, jika kita menyimpan kemarahan dan kebencian di dalam hati kita terhadap teman-teman kita, terhadap kakak atau terhadap adik, terlebih terhadap ayah dan ibu, kita menyimpan kebencian, kemarahan, itu sudah termasuk melanggar perintah Tuhan yang keenam. Maka dari itu, anak-anak jika mempunyai rasa marah, rasa benci terhadap teman, terhadap kakak, adik, terlebih kepada orang tua, ayah, ibu, maka harus meminta ampun, meminta maaf kepada sesamanya. Dan terlebih kita meminta ampun kepada Tuhan Yesus. Kita bersyukur mempunyai Tuhan Yesus yang selalu mengampuni dosa-dosa kita. Tuhan Yesus menjadi juru selamat kita untuk mengampuni dosa-dosa kita. Anak-anak yang terkasih dalam Yesus Kristus. Nah, ayat hafalan kita yang telah kita sebut tadi dari Keluaran 20 ayat 13, jangan membunuh. Ya, kita baca sekali lagi, Keluaran 20 ayat 13, jangan membunuh. Itu menjadi ayat hafalan kita untuk minggu yang akan datang. Keluaran 20 ayat yang ke-13, jangan membunuh. Nah, maka pesan Ibu Guru, kita harus mengasihi dan melindungi sesama kita, sesama manusia. Mengasihi dan melindungi sesama kita, sesama manusia. Nah, demikian cerita kita pada pagi hari ini, dan selamat pagi, shalom.
Ya, anak-anakku sekalian yang di rumah sudah mendengarkan cerita firman Tuhan pada pagi hari ini. Baiklah, kita akan sama-sama meresponi firman Tuhan pada hari ini. Tini ya, sudah siap? Siap Bu Guru. Kita memuji Tuhan lagi dari pujian kasih. Sama-sama mari berdiri. Ikuti gayanya Ibu Guru ya. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Satu kali lagi ya. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang pada teman, seperti kasih Yesus, seperti kasih Yesus, seperti kasih Yesus. Ya, Tini, Ya Bu Guru. saatnya kita akan mengumpulkan persembahan kita. Tini sudah bawa 2. Oh iya, betul Tini. Anak-anakku yang di rumah, persembahan kita ada 2. Taruh di amplop, ditulis pundi 1 dan pundi 2, tanggalnya hari Minggu besok kan. Lalu nanti papa mamanya yang akan bawa ke gereja. Oke? Kita sama-sama sambil pundi dijalankan, kita memuji Tuhan dari pujian Kasih Yesus Indah Oh Indah. Semua berdiri ya. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Satu kali lagi, semua. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Iya. Kita akan berdoa bersama. Doa syafaat akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Rizky STH dan juga doa persembahan. Semua anak-anakku siap? Duduk yang rapi, lipat tangan, tutup mata. Berdoa akan dipimpin oleh Bapak Pendeta. Kami silahkan. Ya baik, anak-anakku yang ada di rumah, tiba saatnya kita akan bersama, bersatu dalam doa. Oleh karena itu, kita lipat tangan dan tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan yang mengasihi kami, sungguh kami bersyukur pada pagi yang indah ini Tuhan, karena pada pagi yang indah ini Tuhan kami boleh memuji dan mengagungkan nama Engkau Tuhan selaku anak-anak sekolah minggumu, untuk sama-sama bersekutu memuji dan mengagungkan nama Engkau Tuhan walaupun mengikuti ibadah hanya di rumah saja. Dan semua kami mampu lakukan bukan dengan kekuatan dan kepintaran kami,
tapi itu semata-mata karena berkat dan pertolongannya asal dari Engkau sendiri. Bapa Surgawi, Bapa yang mengasihi kami juga sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu, bagaimana kami harus saling mengasihi satu dengan yang lain. Olehnya itu Tuhan berkati kami, sehingga kasih itu Tuhan kami mampu lakukan dalam sepanjang kehidupan kami, terkhusus kami mampu lakukan kepada teman-teman kami. Dan bahkan lewat ibadah yang kami lakukan, kami sudah memberikan persembahan syukur kami Tuhan, sebagai wujud sukacita kami atas segala pimpinan dan pertolongan Tuhan. Berkati persembahan kami ini Tuhan, sehingga persembahan ini Tuhan dapat dikelola dengan baik hanya untuk memperluas kerajaan-Mu di tengah dunia ini. Terkhusus Tuhan kami mendoakan akan keberadaan anak-anak sekolah minggu-Mu, walaupun hanya beribadah di rumah, kiranya Tuhan memberkati mereka, menyertai mereka, anugerahkan mereka terus kekuatan dan kesehatan dalam kehidupan mereka. Yang sudah duduk di bangku pendidikan, berikan mereka kepintaran, kebijaksanaan, sehingga dengan kerja keras mereka Tuhan dalam perjuangan mereka, suatu kelak mereka juga dapat meraih cita-cita mereka sesuai yang mereka harapkan ke depannya. Berkati juga anak-anak-Mu yang masih dalam tahap pertumbuhan, sehingga hari semakin bertumbuh, baik secara jasmani terlebih secara rohani. Dan ketika mereka sudah dewasa Tuhan, dapat mengakui Engkau secara pribadi bahwa Engkau-lah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam sepanjang kehidupannya. Dan kami juga berdoa Tuhan akan keberadaan semua orang tua anak-anak sekolah minggu-Mu, berkati mereka Tuhan dalam tugas dan tanggung jawab mereka masing-masing. Tak lupa juga Tuhan kami mendoakan akan setiap pengasuh sekolah minggu-Mu di Jemaat Antam Pomala ini, berkati mereka, anugerahkan mereka hikmat sehingga mereka tetap menjalin kerjasama yang baik, komunikasi yang baik, sehingga lewat mereka, lewat pengasuh, iman anak-anak sekolah minggu-Mu Tuhan hari semakin bertumbuh dan berkembang. Berkati juga para pengasuh yang tidak sempat hadir pada saat ini, yang dalam kelemahan tubuh, Engkau pulihkan mereka, biarlah melalui makanan dan minuman serta obat-obatan yang mereka konsumsi pada saat ini Tuhan dapat mereka pulih, dan nama-Mu akan mereka puji dan mereka permuliakan, sehingga minggu-minggu yang akan datang kami akan sama-sama kembali untuk memuji dan mengagungkan nama Engkau sendiri. Bapa Surgawi, Bapa yang mengasihi kami, inilah doa dan pengharapan kami Tuhan. Ampunkan salah dan dosa kami, karena kami berdoa hanya dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Ya, anak-anakku sekalian yang di rumah, masih tetap di tempatnya ya. Kita mengakhiri ibadah kita, dan sebelumnya untuk minggu depan ayat hafalan kita terdapat pada kitab Keluaran 20. Ayat Pasal berapa? 20 Ayat berapa ini? ayat 13. Oh iya, Tini sudah tahu. Pendek kok Bu Guru. Oh iya, bunyinya coba Tini. Jangan membunuh. Wah, ini sudah hafal walaupun belum minggu depannya. Nah, teman-teman juga di rumah ya harus hafal, lalu kirimkan ke ibu guru sekolah minggu yang ada nomor HP-nya sama mama kalian ya. Oke, jangan lupa Keluaran 20 ayat 13. iya. Keluaran 20 ayat 13. Bunyinya yang keras ini. Jangan membunuh. Iya, jangan lupa ya teman-teman, jangan membunuh. Oke. Menutup ibadah kita pada pagi hari ini, kita memuji Tuhan dari Bapa. Terima kasih. Kita nyanyikan 2 kali ya. Bapa, terima kasih. Bapa, Terima
dipimpin oleh Bapak Pendeta Rizky Gunawan STH. Pada Bapak kami silakan. Ya anak-anakku yang ada di rumah, tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita. Oleh karena itu, kita arahkan hati kita dan kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Nah, anak-anakku yang di rumah, ibadah kita telah usai. Tini, mana Tini? Iya Bu Guru, Iya, hadir. kita ucapkan salam dulu buat teman-teman kita. Selamat hari Minggu. Sampai jumpa Sampai minggu jumpa depan. di hari Minggu depan. Bye. Tuhan berkati. Tuhan berkati.